Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBD Inain, Asatina, Semarang yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah. Mari sebentar kita akan memulai ibadah kita. Sungguh merupakan sukacita yang besar buat kita semua karena bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di muka bumi kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan pujikan satu pujian besar mulia kasih-Mu. Mari kita sambutkan doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami datang lagi ke hadirat Tuhan, kami tidak mengingat memperingati kematian Tuhan. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau yang menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan apakah kami dapat mengucap syukur? Dengan apakah dapat kami katakan betapa pengorbananmu sempurna dan mulia Tuhan? Angkat seluruh hati kami, angkat seluruh jiwa kami, angkat seluruh raga kami ya Tuhan. Bakar untuk kemuliaan. Itu pun tak dapat untuk membalas kasih seluruh hidup kami. Tidak dapat membalas seluruh cintamu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pujikan satu pujian, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar kita untuk maju perjamuan kudus. Kita akan pujikan kasih Yesus.
pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Ayat 37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jumat Agung yang pertama, Paskah yang pertama, telah dirayakan pertama sekali di sorga. Ketika firman Tuhan satu pasal nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 yang berisi dan bertuliskan, "Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan, sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku,
ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan ia menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan di dalam Jumat Agung ini, apa yang sudah ditulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 tadi, terdapat pada ayat yang ke-37. Firman Tuhan menulis demikian. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-37. Lalu ia berseru, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya baca untuk kita. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Allah yang berinisiatif, Allah yang penuh cinta agung, kudus dan mulia, yang berinisiatif menurunkan dirinya sendiri, menjalmakan menjadi manusia yang hidup seperti kita, Yesus Kristus. Allah yang berinisiatif untuk menyerahkan dirinya sendiri untuk mengampuni dosa dan salah seluruh umat manusia yang mau menyerahkan dirinya dan percaya kepadanya, menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup manusia, maka akan selamat, terlepas dari hukuman maut neraka ketika menerima Tuhan Yesus Kristus satu-satunya menjadi imannya, satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupannya, akan diselamatkan. Allah berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya, nyawa yang diserahkan oleh Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima perjamuan, artinya kita menerima Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya dan darahnya, menerima dan mengakui akan pengorbanan Tuhan yang total untuk total mengampuni kita. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, ada satu tugas pokok, ada satu mandat pokok
yang Alkitab, yang Tuhan nyatakan ketika dia menyerahkan nyawanya bagi seluruh umat manusia karena dosa. Ada satu mandat agung, ada satu tugas agung bagi kita yang merayakan Jumat Agung pada hari ini. Mari kita juga menyerahkan hidup kita untuk pemberitaan Injil. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk memberitakan, untuk menjadi kabar kebenaran, kabar keselamatan bagi siapapun yang kita jumpai, saudara, supaya keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus boleh sampai kepada semua umat manusia. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kini tiba saatnya kami menerima perjamuan Tuhan. Lawan kami Bapa, sucikan dan bersihkan kami. Amin. Untuk menerima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar pembimbingan perjamuan kudus. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan Tuhan. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing, apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita menenangkan diri kita dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengakui Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Apabila kita menerima berkat dan penghiburan dari Allah, marilah kita menyerahkan segenap hidup kita kepadanya agar kita menjadi miliknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat hosti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuh yang diserahkan karena kamu, berbuatlah seperti ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, karena semua telah tersedia, ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan menebus engkau. Inilah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan Tuhan dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita sebagai perlambang penghormatan kita kepada Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Inilah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, supaya engkau mewarisi kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dan kita minum dengan iman. Haleluya. Darahnya amat luas
sucikan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Kita bangkit berdiri sama-sama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. darahnya tebus. Mari bersama-sama kita mengakui dan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Jumat Agung bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Silakan duduk.